Kami panggilkan kepada Akhina Sultan Basir dan Rizky Abandi. Harap maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terbayang rintihan tangismu, di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh ibu. Belayanmu aku rindu, tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, ibu. Belayanmu aku rindu, rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh ibu. Belayanmu aku rindu, tanpa sengaja aku sering lukai hatimu. Maafkan diriku ibu, sering berdosa padamu saat ku jauh darimu. Betapa hatiku rindu, siang malam ku kan selalu mengabdi lewat doamu. Wahai ibu ku tercinta, ku ingin selalu bersama, bukan di dunia saja. Semoga kekal di surga, oh ibu. Belayanmu aku rindu, tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, ibu. Belayanmu aku rindu, demi anak yang kau cinta tersenyum bahagia.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di acara wisuda angkatan ke-7 Pondok Pesantren Ghairah Ummah yang sangat kita cintai ini. Dan tidak lupa pula kita memberikan salam kepada junjungan alam yakni Nabi Yuna Muhammad SAW yang mana beliau telah bersusah payah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang, dari alam kebodohan dan ketertinggalan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan kemajuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Saya selaku mewakili wali murid, wali santri dan santriwati yang disempatkan untuk maju ke depan untuk memberikan ucapan ribuan, jutaan, bahkan miliaran ucapan terima kasih kami kepada pimpinan Pondok Pesantren Ghairah Ummah beserta guru dan staf yang telah pernah menghibahkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk mendidik anak kami di Pondok Pesantren yang sangat kami banggakan ini. Dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para guru yang telah selama ini mendidik anak kami lebih kurang 6 tahun di sini. Artinya apa? Walaupun mereka anak kami, tapi mereka anak guru-guru juga pada saat ini. Dan insya Allah kami tidak akan memutuskan silaturahmi dan silaturahim antara orang tua dengan guru-guru, bahkan anak kami dan guru-guru yang telah mengajar mereka. Untuk itu, sedikit harapan saya kepada generasi-generasi yang ada di Pondok Pesantren Ghairah Ummah ini untuk terus berjuang menuntut ilmu penerangan agama untuk generasi merah putih bela negara yang ada di Aceh Tenggara. Karena pada saat ini Aceh Tenggara, Indonesia tidak baik-baik saja karena banyaknya pada saat ini negara-negara asing yang ingin merusakkan SDM generasi kita, salah satunya dengan memasok narkoba, perjudian secara online. Ini perlu juga kalian ketahui agar kalian berhati-hati ke depan, karena kalian ini barometer kemajuan Aceh Tenggara. Bagaimana kalian ini bisa mencetak nama Aceh Tenggara di kancah nasional, bahkan di internasional ke depan. Cuman hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan, jutaan, miliaran terima kasih kepada guru-guru yang telah mendidik anak-anak kami sehingga pada saat ini mereka bisa melanjutkan pendidikan ke kancah yang lebih depan. Untuk itu saya akhiri
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ahmad Hashimi atas ucapan terima kasih. Penampilan nasyid Permana Putri Pondok Pesantren Khairul Ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Guru Nasyid Permana Putri Pondok Pesantren Khairul Ummah.
Masa hidupku tiada berjasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi wisuda tahfiz Al-Quran dalam hal ini akan dipandu oleh bagian PTK Bandung. Kepada Al-Ustadz Alfianaka disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan nomor 07 garing tahfiz garing 8 garing 3 Romawi garing 2025 berdasarkan hasil akhir ujian tahfiz Al-Quran yang dilaksanakan oleh bagian pengembangan tilawat Al-Quran Pondok Pesantren Khairul Umah Putajani bagi santri kelas akhir Pondok Pesantren Khairul Umah Putajani tahun pelajaran 2024-2025. Maka dengan ini nama-nama santri yang dinyatakan telah menyelesaikan dan yang belum menyelesaikan hafalan wajib Al-Quran sebanyak 5 juz dan surah-surah pilihan yaitu As-Sajdah, Yasin, Ar-Rahman, dan Al-Waqiah adalah sebagai berikut. A. Kategori tuntas. 1. Mutskin. 2. Khairu mutskin. B. Kategori belum tuntas. B. Kategori belum tuntas. Mereka adalah yang belum menuntaskan hafalan wajib Al-Quran selama di Pondok Pesantren Khairul Umah sebanyak 7 orang. Kami akan memanggil urutan dari yang terendah. 7. Oja Aramita, anak dari Bapak almarhum Suhardi dan Ibu Marlinawati. 6. Nur Fauzia, anak dari Bapak Muhammad Daud dan Ibu Sumiati. 5. Reva Lina Putri Muliska, anak dari Bapak Mukhlis dan Ibu Cangkunet. 4. Putri Ramadhani, anak dari Bapak Ali Hasan dan Ibu Rosmida. 3. Waitomo Wiguna Dimas Arsetio, anak dari Bapak Ahmad Hasimi dan Ibu Lilis Fitriani. 2. M. Rizky Afandi, anak dari Bapak Yusri Dharma Gunawan dan Ibu Rosmiati. 1. Gogoh Rehan Maulana, anak dari Bapak Citra Hanapi dan Ibu Irma Kartika. 2. Khairu Mutskin, mereka adalah yang telah menuntaskan hafalan wajib Al-Quran dan lupa ketika diuji. Kami akan memanggil nama santri ini dari yang terendah. Diharapkan kepada santri agar maju ke depan. 7. Harun Aldiansa, anak dari Bapak almarhum Rahmadi dan Ibu Eliani. 6. Muhammad Seroji Bangku, anak dari Bapak Muhammad Soleh dan Ibu Wahidah. 5. Indah Sahara, anak dari Bapak Rajabun dan Ibu Hamidah. 6.
Suci Lestari, anak dari Bapak Zulkifli dan Ibu Nurhayati. 3. Afriyansa, anak dari Bapak Muhammad Nasir dan Ibu Jamalia. 2. Dina Salma Saskia, anak dari Bapak Salahuddin dan Ibu Mariana. 1. Chelsea Al-Adawiyah Hasyam, anak dari Bapak Hamdan Syah dan Ibu Susi Pujianti. Dalam hal ini kepada Umi dan Ustaz Al-Mahmud untuk memberikan sertifikat. Mereka adalah yang telah menuntaskan hafalan wajib Al-Qurannya sebanyak 5 juz dan surah-surah pilihan, yaitu As-Sajdah, Yasin, Ar-Rahman, dan Al-Waqi'ah. Kami akan urutkan dari yang terendah. Kepada santri yang dipanggil harap maju ke depan. 3. Murni Wahidah, anak dari Bapak Tengku Aditya Warman dan Ibu Ritawati. 2. Marius Firda, anak dari Bapak Supri dan Ibu Sonita. 1. Sultan Basir Deski, anak dari Bapak Sepening Deski dan Ibu Kartika Sari. 2. Kepada pimpinan pondok serta Ustaz Fajar selaku Imam Masjid At-Taqwa untuk memberikan sertifikat dan serempak. Bahwasanya mereka ini adalah yang telah menuntaskan hafalan wajib Al-Qur'annya sebanyak 5 juz dan surah-surah pilihan dan telah dikatakan lulus oleh Imam Masjid At-Taqwa.
Simpang 4, 22 Maret 2025. Yang bertanda tangan di bawah ini pemimpin pondok Ustaz Marwan Asudi. Wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru pengabdian di Pondok Pesantren Khairul Ummah. Dalam hal ini akan dipandu oleh bagian pengajaran pondok kepada Al-Ustaz Fauzan Azhari. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan nomor 05 garing YKH Street U garing 005 garing MMI garing 3 Romawi garing 2025 yang bertanda tangan di bawah ini pimpinan Madrasatul Muallimin Al-Islamiyah Pondok Pesantren Khairul Ummah Desa Simpang 4 Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara. Setelah A. Memperhatikan program pendidikan dan pengajaran santri kelas akhir Pondok Pesantren Khairul Ummah telah selesai. B. Menimbang 1. Akhlakul karimah. 2. Ibadah amaliyah, bacaan dan hafalan Al-Quran. 3. Ruh jihad dan dedikasi terhadap alma mater selama menjadi santri. 4. Nilai yang dicapai dalam menempuh ujian akhir. 5. Hasil sidang kelulusan Majelis Guru Pondok Pesantren Khairul Ummah. Memutuskan C. Menetapkan pada hari Sabtu 22 Ramadan 1446 Hijriah yang bertepatan dengan 22 Maret 2025, santri kelas akhir Pondok Pesantren Khairul Ummah dinyatakan lulus sebanyak 17 orang dengan kategori yudisium sebagai berikut. 1. Yudisium makbul sebanyak 5 orang. 2. Yudisium jayyid sebanyak 5 orang. 3. Yudisium jayyid jiddan sebanyak 4 orang. 4. Yudisium mumtaz sebanyak 3 orang. Kepada nama-nama yang dibacakan diharap untuk maju ke depan. Maulana, anak dari Bapak Citra Hanafi dan Ibu Irma Kartika. 3. Harun Aldiansa, anak dari Bapak Almarhum Rahmadi dan Ibu Eliani. 2. Muhammad Rizky Apandi, anak dari Bapak Yusri Dharma Gunawan dan Ibu Rosniati. 3.
Muhammad Saroji Bangko, anak dari Bapak Muhammad Saleh dan Ibu Wahidah. Kategori Yudisium Jayi 5. Nur Fauziah Selian, anak dari Bapak Muhammad Daud dan Ibu Sumiati. 4. Oja Aramita, anak dari Bapak almarhum Suhardi dan Ibu Marlinawati. 3. Indah Sara, anak dari Bapak Rajabun dan Ibu Hamidah. 2. Afriansa, anak dari Bapak Muhammad Nasir dan Ibu Jamalia. 1. Revalina Putri Muliska, anak dari Bapak Muklis dan Ibu Cangkune. 3. Kategori Yudisium Jayyid Jiddan, 4. Suci Lestari, anak dari Bapak Zulkifli dan Ibu Nur Hayati. 3. Murni Wahidah, anak dari Bapak Tengku Aditya Warman dan Ibu Ritawati. 2. Putri Ramadhani, anak dari Bapak Ali Hasan dan Ibu Rosmida. 1.
Chelsea Al-Adawiyah Syam, anak dari Bapak Hamdan Syam dan Ibu Siti Pujianti. Sultan Basir Deski, anak dari Bapak Sapi Deski dan Ibu Kartika Sari. Marius Firda, anak dari Bapak Supri dan Ibu Sonika. Surat keputusan ini dibuat agar dapat diketahui oleh semua pihak. Simpang 4, 22 Maret 2025. Pemimpin Pondok Al-Ustaz Marwan Nasruddin SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasatul Muallimin Al-Islamiyah Pondok Pesantren Khairul Ummah, Desa Simpang 4, Kecamatan Lawebulan, Kabupaten Aceh Tenggara. Memperhatikan perlu ditetapkannya guru pengabdian di Pondok Pesantren Khairul Ummah guna untuk mengaplikasikan pengetahuan dan ilmu yang telah didapatkan selama menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Khairul Ummah. B. Menimbang 1. Kemampuan membaca Al-Quran. 2. Angket yang telah diisi tentang kesediaan untuk mengabdi. 3. Hasil wawancara dan interview guru asuh Pondok Pesantren Khairul Ummah. 4. Mujahadah dan ketaatan terhadap disiplin pondok pesantren selama menjadi santri. 5. Dukungan orang tua untuk mengabdi. 6. Hasil musyawarah pimpinan pondok dan dewan guru. Memutuskan C. Menetapkan nama-nama santri yang tercantum di bawah ini ditetapkan sebagai guru pengabdian di Pondok Pesantren Khairul Ummah Kota Cani pada tahun pelajaran 2025-2026. Besar harapan kami agar Ananda menuntaskan masa pengabdian selama 1 tahun demi tuntasnya dan suksesnya proses pendidikan dan pengajaran. Kepada Ananda yang dipanggil namanya dan beserta orang tua untuk maju ke depan. 1. Sultan Basir. Bersama orang tua. 2. Muhammad Syaroji Bangku. Kepada pimpinan pondok pesantren untuk menyerahkan surat tugas.
surat keputusan ini disampaikan agar dapat dijalankan dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Semoga Allah meridhoi setiap langkah Ananda. Simpang 4, 22 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan 22 Maret 2025 Masehi. Pemimpin Pondok Pesantren Al-Ustaz Marwan Hasrudi SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada bagian pengajaran Pondok Pesantren Al-Haramah. Penyerahan pirang-pirangan sekaligus cindera mata secara simbolis dalam hal ini akan diberikan oleh Sultan Basir Deski dan Afriansyah kepada saudara. Disilakan. Adios ko Pandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa kalah semangat dengan sambutan wali santri tadi, ya. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Puji beserta syukur senantiasa terus kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpah nikmat dan karunia yang terus menerus Allah berikan kepada kita. Salawat merangkaikan salam semoga terus tercurah kepada Habibullah Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Imam Masjid Agung At-Taqwa Kota Caning, penghormatan kami kepada Kepala Bagian Pengajaran dan juga Kepala Bagian Pengasuhan Pondok, Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati, para wali santri yang sangat kami hormati dan kami banggakan, wisudawan dan wisudawati yang spesial, teriring dengan penuh keikhlasan doa untuk kesuksesan di masa depan kalian semua. Semoga kalian tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para santriwan dan santriwati dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 yang kami cintai dan yang kami banggakan, syukur alhamdulillah, hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kalian, khususnya anak-anakku sekalian angkatan kelima Pondok Pesantren Khairul Ummah. Hari ini tentu ada dua perasaan yang kalian rasakan. Yang pertama, perasaan bahagia karena kalian telah menuntaskan proses pembelajaran di Pondok Pesantren Khairul Ummah ini.
Perasaan yang kedua, tentunya kalian akan merasakan bersedih meninggalkan pondok pesantren Khairul Ummah ini, karena memang tidak mudah untuk melupakan semua kenangan selama 6 tahun berada di pondok pesantren ini. Oleh karena itu pada hari ini semua mata tertuju kepada kalian anak-anakku. Semua pandangan tertuju kepada kalian, dan hari ini menjadi hari yang bersejarah buat kalian karena semua penilaian itu tertumpu kepada kalian. Hari ini kalian meyakini betapa benarnya ungkapan fakullu ma huwa atin, yang akan datang itu pasti akan datang. Hari ini juga kalian meyakini betapa benarnya ungkapan wa man ladzatu illa ba'da ta'abi, tidak ada kenikmatan kecuali setelah bersusah payah. Hari ini juga kalian meyakini betapa benarnya ungkapan man saro ala darbi wasala. Ketika kalian 6 tahun yang lalu masuk di pondok pesantren ini, tentu bukan jumlahnya 17. Dari sekian banyak dulu angkatan kalian, yang tersisa hanyalah 17 ini, dan kalian adalah santri-santri pilihan. Bapak Ibu, para wali santri yang kami hormati, untuk menuntaskan proses pendidikan di pondok pesantren selama 6 tahun itu bukanlah mudah. Banyak rintangan, banyak cobaan, banyak dinamika yang dihadapi. Namun alhamdulillah, anak-anak kita tidak patah semangatnya. Dengan berbagai macam rintangan cobaan yang dia hadapi, mereka akhirnya mampu menuntaskan proses pendidikannya selama 6 tahun di pondok pesantren ini. Ini adalah buah daripada mujahadah kalian, buah daripada kesungguhan kalian. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bersungguh-sungguh Allah pasti akan beri solusi. Mereka yang bersungguh-sungguh Allah pasti akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Mereka yang bersungguh-sungguh, mereka akan menuai kesungguhan yang dia kerjakan semasa dia hidup. Maka betul sebuah ungkapan yang begitu sederhana, man jadda wajah. Tadi telah dibacakan yudisium oleh bagian pengajaran, dan begitu juga tadi dibacakan hasil daripada ujian tahfizul Quran. Dibacakan dari yang terendah sampai ada di antara mereka yang berkalungkan bunga, itu tidak dapat untuk mendapatkan agar mampu meraih kalung bunga itu. Para wali santri sekalian, dibacakan urutannya dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, padahal waktu yang diberikan sama, kesempatan yang diberikan sama, menu yang dimakan di dapur juga sama. Tapi kenapa hasilnya berbeda? Itu tergantung kepada mujahadah dan kesungguhan. Maka selamat anak-anakku sekalian, kalian telah diwisuda, dan begitu juga tadi di wisuda tahfiz. Dari 17 santri alumni angkatan kelima ini, hanya 3 orang yang dinyatakan kategori miskin yang masih lengket hafalannya dan dinyatakan lulus oleh Imam Masjid Agung At-Taqwa Kota Jambi. Ada yang kedua, kategori ghairu miskin. Kategori ghairu miskin ini mereka yang sudah menuntaskan hafalannya selama 6 tahun sebanyak 5 juz dan surah-surah pilihan, tapi saat diuji lebih banyak lupanya dibanding ingatnya. Tapi ini adalah spirit, semangat bahwa kalian sudah memulai. Kenapa tahfiz itu dari juz 1, juz 2, kemudian baru juz 28, 29 dan 30. Tujuannya ini adalah semangat. Semangat kalian mulai dari juz 1, juz 2 agar nanti kalian lanjutkan bisa kepada juz berikutnya.
dan begitu juga juz 28, 29 dan 30 dan surah-surah pilihan. Ada juga anak-anakku yang belum menuntaskan selama 6 tahun nyantri di pondok pesantren ini, belum menuntaskan kewajibannya. Maka sebagai efek jera, nanti kalian akan saksikan, akan ditempelkan spanduk beserta dengan foto-foto kalian, siapa yang miskin, siapa yang belum miskin, dan siapa yang belum tuntas. Sekarang ini spanduknya masih dirahasiakan, tapi setelah kalian keluar atau selesai acara nanti akan dipampangkan spanduknya. Bisa kalian lihat kakak-kakak kelas kalian itu yang sudah tuntas atau siapa yang belum. Dan ini juga sebagai motivasi bagi anak-anakku yang kelas 5 yang insya Allah tahun depan juga akan diwisuda. Apakah kalian mau nanti mempermalukan orang tua kalian? Tertulis nama kalian di deretan orang yang tidak tuntas hafalan Qur'annya. Maka maksimalkanlah waktu keberadaan kalian yang ada di pondok ini. Jangan mudah menyerah anak-anakku sekalian. Ada pepatah Jepang mengatakan, Nana kurobi yauki, artinya jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Itu baru anak muda. Dalam pepatah yang lain dikatakan, Kuwa rakuno tani, penderitaan adalah bibit daripada kesuksesan. Tidak ada orang yang sukses itu instan, tidak ada. Sukses itu harus melalui tantangan, harus melalui proses, harus melalui proses pendidikan, dan kita tidak boleh cengeng. Makanya apabila kita ingin anak-anak kita sukses, berikan dia tantangan-tantangan, berada di tempat-tempat yang penuh dengan resiko, sebab kehidupan ini kita tidak tahu 10-20 tahun yang akan datang, tentu tantangan akan semakin berat. Maka orang yang terbiasa dengan resiko-resiko yang dihadapi, itulah orang yang akan mampu mengarungi kehidupan ini. Anak-anakku sekalian, para wali santri yang kami cintai, ada sebuah cerita tentang seorang petani sayur. Ada satu kelompok petani sayur ini, dia begitu sayang sekali dengan tanamannya, sayang sekali, sehingga dipupuk terus, diberikan pupuk yang paling mahal, diberikan pupuk yang paling bagus, dengan tujuan nanti hasil daripada sayur-sayuran yang dia tanam ini bisa berhasil maksimal. Satu lagi ada kelompok tani yang ekonominya bisa dikatakan menengah ke bawah. Untuk beli pupuk dia sangat berat sekali. Akhirnya dia perdayakan apa yang ada, dia perdayakan apa yang dia miliki untuk menyelamatkan tanaman sayurnya. Setelah 2 bulan kemudian datanglah air yang begitu besar. Begitu air datang menerjang tanaman-tanaman sayuran tadi, sayuran yang penuh dengan pupuk tadi habis hanyut. Sedangkan sayuran yang pupuknya sedikit tadi itu banyak yang selamat. Setelah diteliti apa menjadi permasalahannya? Menjadi permasalahannya adalah sayur-sayuran yang begitu banyak pupuk tadi ternyata akarnya tidak menancap terlalu dalam ke bumi sehingga pertahanannya rapuh. Karena makanannya sudah makanan instan, begitu dia dapat makanannya tapi cepat dia hanyut. Berbeda dengan sayur-sayuran yang diberikan makanan apa adanya oleh pemilik atau petani yang sangat kurang mampu tadi, sehingga sayur-sayur ini akarnya menancap ke tanah karena dia tidak memiliki makanan mewah dan dia pertahanannya sungguh hebat. Itulah resiko-resiko yang dihadapi oleh kalian anak-anakku sekalian. Berada di pondok pesantren itu bukan tanpa resiko. Tidak ada tempat pendidikan itu tidak ada resikonya. Tantangan yang kalian hadapi selama di pondok pesantren ini masih kecil dibanding nanti tantangan yang kalian hadapi ketika kalian keluar dari pondok pesantren ini. Betul apa yang disampaikan oleh perwakilan dari wali santri tadi. Peredaran narkoba, judi online, pergaulan bebas begitu marak di luar sana. Apabila benteng itu tidak kokoh, apabila perisai pelindungmu itu tidak kuat, keimananmu tidak kuat, kamu rapuh,
kamu pasti akan terjatuh. Ingat anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, kalian adalah santri. Kebiasaan yang baik selama ini yang ada di pondok pesantren ini harus kalian pertahankan dengan sebaik-baiknya. Kalian diharapkan mampu menjadi agent of change, mampu menjadi agen perubahan. Kalian ini adalah tidak cukup hanya pintar, nggak cukup hanya menjadi orang pintar, nggak cukup hanya menjadi orang baik, tapi harus mampu menjadi orang yang menggerakkan, harus mampu berani orang yang menjadi pemimpin. Ya'mur wa yanha, bukan hanya sekedar yu'mar wa yunha. Apa perbedaannya? Kalian dicetak untuk menjadi pemimpin, kalian dicetak untuk menjadi guru-guru agama. Kalian harus memerintahkan, menggerakkan. Tidak selalu kita berada di pihak yang digerakkan. Kalianlah tumpuan umat anak-anakku sekalian. Oleh karena itu, jadilah agent of change, menjadi agen perubahan. Dan kalian harus mampu menjadi munzir kaum. Apa munzir kaum? Munzir kaum itu adalah memberikan peringatan kepada saudara-saudaramu. Ijazah yang kau pegang itu, serempang yang ada di pakaianmu itu, anak-anakku sekalian, itu tidak akan bernilai kalau seandainya di masyarakat kamu tidak berguna. Ijazah sesungguhnya adalah saat engkau berada di masyarakat dan masyarakat merasakan manfaat daripada keberadaanmu, maka terjunlah nanti ke masyarakat, terjunlah menjadi guru-guru ngaji, terjunlah menjadi guru-guru TK, terjunlah menjadi guru-guru agama. Sering saya sampaikan saat wisuda di pondok pesantren ini, jangan malu menjadi guru ngaji, jangan malu. Menjadi guru ngaji itu mulia, anak-anakku sekalian. Jangan malu itu. Sebab ini adalah Al-Quranul Karim. Tidak ada orang yang bermuamalah, berinteraksi dengan Al-Quran hidupnya itu hina, tidak ada. Setiap orang yang bermuamalah, berinteraksi hidupnya dengan Al-Quran, pasti Allah muliakan hidupnya. Mulia hidup di dunia, mulia juga hidup di akhirat. Siap anak-anakku sekalian? Inilah yang sangat kami harapkan, ilmu-ilmu yang kalian dapatkan di pondok pesantren ini. Terima kasih kami sampaikan kepada para wali santri yang selama ini telah mensupport, yang telah menitipkan anak-anaknya di pondok pesantren ini. Tentu kami mengakui masih jauh panggang daripada api. Kami bukanlah malaikat yang bisa menyulap bin salabin abrakadabra sehingga anak kita langsung bisa menjadi seperti yang kita harapkan. Tidak. Kami juga mengakui betapa banyak kelemahan-kelemahan kami. Oleh karena itu mohon kiranya Bapak Ibu sekalian, mohon dimaafkan hal-hal yang mungkin kurang berkenan dalam proses kami mendidik putra-putri Bapak. Maka pada hari ini, setelah 6 tahun yang lalu Bapak Ibu sekalian menyerahkan putra-putrinya di pondok pesantren ini, hari ini kami kembalikan kepada kedua orang tuanya. Anak-anakku sekalian, wisuda bukanlah akhir daripada segala-galanya, tapi wisuda ini adalah awal untuk mengarungi kehidupan yang begitu luas di luar sana. Jagalah dirimu anakku, jagalah dirimu, jaga alma matermu, sebab saat kalian melakukan kesalahan yang tercoreng bukan hanya nama kalian, tapi akan terseret nama pondok pesantren Khairul Ummah ini. Saat kalian melakukan kesalahan yang tercoreng bukan hanya nama kalian, juga tercoreng nama keluarga besar kalian semuanya. Pondok pesantren Khairul Ummah ini, keluarga kalian, kita adalah bagian daripada keluarga itu sendiri. Maka mari kita saling menjaga. Jangan pernah lupakan alma matermu, jangan pernah lupakan pondokmu. Lihatlah wajah-wajah gurumu, lihatlah wajah-wajah pondok pesantren Khairul Ummah ini. Disinilah kalian dididik, ditempa selama 6 tahun di pondok pesantren Khairul Ummah ini. Ustaz titip kepada kalian anak-anakku sekalian, saat kalian sujud, saat kalian berdoa, Ustaz titip doa kepada kalian. Doakan kemajuan, kesuksesan pondok pesantren Khairul Ummah ini.
Bapak Ibu, para wali santri yang kami hormati, tadi ada dua dari angkatan kelima ini, ada dua orang yang kami pilih sesuai dengan angket yang diisi untuk mengabdikan dirinya di pondok pesantren ini. Ini salah satu tujuannya adalah untuk memberikan bimbingan lanjut kepada anak-anakku agar bisa dia mengamalkan ilmunya dan bisa untuk mempraktikkan ilmu yang dia pelajari selama ada di pondok pesantren ini. Dan sebenarnya keinginan kami kalau bisa dari setiap angkatan itu tidak ada yang terputus, ada guru yang menetap di sini. Tapi kami juga tidak bisa menghalangi anak-anak kami ini memiliki cita-cita yang begitu banyak. Ada yang berkeinginan menjadi anggota TNI, Polri, kuliah di perguruan tinggi. Ini juga tentu tidak bisa kita halangi. Hanya doa yang kita sampaikan, semoga mereka semua dapat mewujudkan cita-citanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, kalau kita ingin ilmu kita berkekalan di hati, teruslah belajar, teruslah mengajar. Kalau kita ingin ilmu kita mendapatkan keberkahan, teruslah berkhidmah, teruslah mengabdi. Dan ini juga pernah kami rasakan. Ustaz jujur, saat nyantri di pondok pesantren dulu, Ustaz bukanlah orang pintar, tidak. Tapi dengan berkhidmah, taat kepada guru sesuai dengan kemampuan kami yakin di sana ada percikan-percikan keberkahan yang akan menerangi kesuksesan di masa kita yang akan datang. Hidup ini penuh dengan rahasia. Kita tidak tahu. Saat ini mungkin kita tersenyum melihat anak-anak kita ini. Saat ini kita tertawa melihat sebagian anak-anak kita, sebagian mereka yang mendapatkan dipanggil pertama kali karena nilainya kurang bagus. Tapi nilai itu tidak menjamin. Banyak yang nilainya kurang bagus dari segi akademik, tapi mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin hebat dan pemimpin-pemimpin besar. Siapa tahu mereka tadi yang dipanggil pertama kali, yang mungkin secara nilai akademik dia tidak bagus, siapa tahu suatu saat dia akan ditakdirkan menjadi bupati Kabupaten Aceh Tenggara. Yang mendapatkan hasil yang bagus, jangan busuk dada, jangan sombong, tantangan semakin besar. Yang mendapatkan hasil yang mungkin belum sesuai dengan yang kalian harapkan, begitu juga kepada orang tua. Ulang tak kini mengasihi anak-anakmu boleh dah. Oh peman milu boleh. Oh bertamu tenggu warga milu buka. Jangan, doakan saja. Siapa tahu itu adalah pintu kesuksesan mereka di masa yang akan datang. Sebab betah di pondok pun selama 6 tahun luar biasa. Itu prestasi yang luar biasa. Oh betah pe yang nyanda 6 tahun berhebat nih. Karena secara umum kalau sedang apa suku wah yang kahir kolu laus piti. Bopon dia nyanda 6 tahun luar biasa. Jadi biasanya ekol wisuda wakat syukuran bembak pia. Ini ulang nahan. Semangat selamat unak kita mangan-mangan yang tak pia. Ulang deh. Dimai kan berduk be. Tunggu dulu suruhnya berbunyi. Tadi kami kira kalau wisudanya bulan Ramadan santri-santri lemas. Ternyata alhamdulillah sambutan wali santrinya pun semangat, pidato anak-anak pun semangat, yang tampil tadi pun semangat, yang dengarnya loyo saya lihat ini. Jadi inilah anak-anakku sekalian yang dapat kami sampaikan sebagai kata nasihat kami kepada kalian para santriwan dan santriwati sekalian, khususnya kepada anak-anakku angkatan kelima. Tetap semangat, insya Allah keberhasilan akan kalian raih di masa yang akan datang. Sungguh indah Aceh Tenggara, sujud dipandang mata. Semoga angkatan kelima tetap jaya selama-lamanya. Sungguh cantik Siti Aisyah, istri Rasul Nabi mulia. Semoga doa dan cita-cita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana hadha min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya Allah inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah yang menggenggam jagat raya ini ya Allah. Engkaulah yang mendetakkan jantung kami ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, di bulanmu yang agung dan mulia ini ya Allah, yang mana orang yang berpuasa itu adalah bagian daripada doa yang Engkau ijabah ya Allah. Kami mohon kepadamu dengan tulus ikhlas ya Allah. Berikanlah kesuksesan kepada anak-anak kami yang barusan tadi kami wisuda ya Allah. Terangilah hati mereka ya Allah. Lapangkan setiap langkah mereka ya Allah. Selamatkan mereka dari fitnah dunia ini ya Allah. Jadikan mereka menjadi khairul ummah, generasi yang sebaik-baik yang Engkau cintai ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepada Engkau ya Allah, berkahilah hidup kami ya Allah, berkahilah hidup kami ya Allah, berkahi setiap langkah kami ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, berkahi pondok pesantren khairul ummah ini ya Allah. Kuatkanlah kami ya Allah, kuatkan hati kami ya Allah, kuatkan hati dewan guru kami ya Allah, agar terus berkhidmah mengembangkan pondok pesantren khairul ummah yang Engkau cintai ini ya Allah. Jadikanlah ya Allah alumni pondok pesantren khairul ummah ini terus menjadi munzirul qaum, menjadi ahlul Quran yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang begitu kuat kepada Engkau ya Allah. Selamatkan kami, selamatkan generasi-generasi kami ya Allah. Sayangi kami, tuntun kami, bimbing kami ya Allah. Lapangkanlah rezeki kami ya Allah. Berikanlah kami kesehatan dan kekuatan ya Allah, sehingga kami terus mampu berkhidmah li'ala'i kalimatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma habibna ilaika wa malaikatika wa anbiya'ika wa jami'i khalqik. Allahumma jal hubbaka ahabba ilaina min nufusina wa amwalina wa awladina wa min al-ma'il baridi ala dhama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan Pondok Pesantren Khairul Ummah Al-Ustaz Marwan Hasrudi SPD. Menyanyikan himne Abadilah Pondokku, ciptaan pimpinan Pondok Pesantren Khairul Ummah Al-Ustaz Marwan Hasrudi SPD, dan lagu Terima Kasih Guruku yang dinyanyikan oleh wisudawan dan wisudawati angkatan kelima.
kehadiranmu, kami bisa terdidik menjadi lebih dewasa. Wahai guruku, maafkan kami selama ini yang kadang melukai hatimu. Teguranmu akan kami rindukan, kasih sayangmu tak terlupakan. Kami tahu bahwa kemarahanmu itu adalah bentuk kasih sayangmu kepada kami. Ibu, ayah, 6 tahun yang silam kau telah melepaskan kami dari pelukanmu. Dan kini saatnya kami kembali lagi ke pangkuanmu. Jerih payahmu selama ini kau lakukan demi kami. Keringat yang membasahi tubuhmu tak pernah kau katakan. Wahai sahabat-sahabatku, inilah akhir bagi kita untuk berpisah. 6 tahun yang kita lalui bukanlah waktu yang singkat. Pahit letih sudah kita lakukan, susah senang sudah kita rasakan. Kini saatnya kita berpisah demi mencapai masa depan yang cerah. Selamat tinggal guruku, selamat tinggal Khairul Ummahku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya nyanyian himne tadi, maka berakhir pula acara kita pada pagi menjelang siang ini. Saya Santiara Rizky Dan saya Maksaro Naila mengucapkan selamat dan sukses alumni angkatan kelima
Surawan Wisnu.